VAR itu membuat kenikmatan sepak bola itu hilang. Kalau menurut gua. Jadi tim yang benar-benar ingin mencari gol itu sampai benar-benar menit terakhir itu hilang sirna karena ada VAR. Nah ini kalau Valverde itu kalau misalnya dia punya dua poin ya, merasa sudah puas lolos ke 32 besar atau mau menciptakan sejarah baru lagi. Kalau dia mau menciptakan sejarah baru, mungkin Argentina akan sulit untuk mengalahkan dia, bahkan bisa-bisa anti klimaks ya. Tiba-tiba Valverde menang dia di penalti atau apa gitu. Kayak Valverde aja yang kita nggak sangka tim baru, ternyata dia bisa menahan Uruguay dan bahkan memulangkan Uruguay. Makanya kalau dibilang Argentina itu pesanan FIFA, nggak juga gitu loh, karena salah sendiri kenapa di grup itu lo nggak juara gitu loh, lo nggak main bagus gitu loh. Hai VAR People, balik lagi nih bareng kita bertiga tentunya di The Replay. Masih sama gue Dean, Gue Petra, Entoy. Nah kita bertiga kali ini masih akan bahas tentang podcast bola, tentunya di Piala Dunia ya. Ya, pasti ya. Nah tapi sebelum kita ngebahas, kita mau ngingetin kalian untuk apa guys? Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan share channel ini ke teman kalian yang pecinta bola pastinya. Dan selain itu ada di YouTube ya, Instagram dan TikTok ya. ya di semua sosial media follow ya. 26 ya. VAR Media 26, jangan lupa ya. Oke, VAR People. Nah, ini yang menarik nih, Piala Dunia udah sampai masuk ke babak 32 besar dan akhirnya ya bracketnya bagan atau 32 besarnya ya udah keluar. Nah ini Baru kali ini ya 32 ya. benar. Biasanya 16 ya. Ya. Saya 16 Luar masih biasa 32 nih. 32. Nah yang rame nih di media sosial ini bagan yang menurut orang-orang nggak adil ya, nggak adil. Nggak ada yang menurut fans mana dulu dah kayak. Ya, nggak pakai fans mana. Yang penting kan ya bagan kanan ini sama kayak Liga Champions kemarin ya. Bagan kanan Arsenal kan diuntungkan juga gitu kan. Ini juga kejadian juga nih bagan kanan ini. Oh jangan bagan kanan walaupun diuntungkan bisa kalah juga di finalnya sama bagan kanan. Seperti nasibnya ini. Tapi kalau untuk kualitas dan mental biasanya bagan yang lebih berat itu yang akan menjuarai ya. Biasanya gitu ya. Biasanya seperti itu. Mentalnya. Karena benar-benar teruji dengan lawan-lawannya ya. Benar. Lagi ya. kalau ngeliat di grupnya Jerman, Prancis, Betul. ya kan, Belanda, Iya. bahkan Portugal, Spanyol, Belgia pun mungkin ya. Iya nih sebelah kiri semua ini. Eropa ya banyak ya sebelah kiri ya. Di kiri itu Portugal, Kroasia, Spanyol. Ini menarik sih. Nah ini apakah emang hanya kebetulan aja karena hasil fase grup ya, atau memang ada tim yang diuntungkan nih oleh Menarik turnamen ini. Nah di podcast kali ini kita akan ngebedah seluruh bracket ya di 32 besar ini. Baik dan kanan kiri ya. Benar, dan mencari siapa yang paling diuntungkan gitu. Nah ini kan udah kelihatan ya bagan kanan bagan kiri. Nah kalau menurut kalian nih, gue mulai dari Bung Toy dulu di bagan 32 besar kan akhirnya udah resmi keluar nih Bung Toy. Iya. Ini sorry ya guys, karena agak pilek nih, biasalah. Es terus. Cuaca juga nih. Cuaca juga. Es terus nggak lihat nih, minuman kita aja es semua Oh ya. iya, nih minuman kita Oh, iya. di Seraya ya. Seraya. Ser. Kopinya enak nih by the way. Nah nih Amerika dulu juga. Lokasinya di mana lokasinya? Lokasinya di Jalan Raya Cerenda ya. Tuh. Nah, oke, balik lagi ke topik kita di bagan 32 besar ini kan akhirnya udah resmi keluar. Nah, sebelum kita membahas satu persatu nih, mau nanya ke Bung Toy dulu. Bung Toy gimana Bung Toy ketika melihat bracket ini udah keluar dan posisi bagan ini kayak timpang banget dengan antara kiri dan kanan. Tentu sebelah kanan ini ada tim ya seperti Argentina tentunya nih ya. Dan ada Brazil ya, Jepang nih, dan Argentina nih diuntungkan di sini. Menurut Bung Toy gimana nih di bagan atau bracket sebelah kanan? Wow, luar biasa Ya. ya. Kalau melihat bracket sebelah kanan itu, Ya. Kalau saya sih ngeliatnya sih Brazilnya ini harus sampai semifinal ya, minimal Brazil. kalau enggak Inggris lah. Biar apa? Oke. Biar Argentina itu mungkin ya ada yang lawan yang lebih berat, karena kalau ngeliat di bagannya Argentina itu mungkin menurut saya Kolombia sih yang agak berat ya. Kolombia di Iya. sebelah kanan ini. Betul, karena
kalau ngeliat dari kemarin pertandingan lawan Portugal itu Kolombia itu dominasi ya. Bahkan sampai ada terciptanya gol dianulir ujung sepatu karena offside. Itu menurut saya lelucon sekali ya dalam sepak bola itu. Memang aturan di FIFA ini agak aneh ya. Itu VAR itu membuat kenikmatan sepak bola itu hilang kalau menurut gua. Jadi tim yang benar-benar ingin mencari gol itu sampai benar-benar menit terakhir itu hilang, sirna karena ada VAR. Sempat kejadian Iran tuh seperti itu ya. Kembali lagi Kolombia seperti itu lagi ya. Jadi Kolombia ini ya, ya. Tapi menarik sekali sih ini ya. Kolombia terus ini tim yang mungkin sangat agak ini ya, Argentina akan ketemu Cape Verde di sini. Ya. Nah ini kalau Cape Verde itu kalau misalnya punya dua poin ya, merasa sudah puas lolos ke 32 besar atau mau menciptakan sejarah baru lagi. Kalau dia mau menciptakan sejarah baru, mungkin Argentina akan sulit untuk mengalahkan dia, bahkan bisa-bisa anti klimaks ya. Tiba-tiba Cape Verde menang dia di penalti atau apa gitu. Karena kalau ngeliat dia di putaran grup itu, ini tim luar biasa ya, susah untuk dikalahkan, tapi ya sulit juga untuk menang gitu. Dia kalau nggak salah 3 kali bermain, 3 kali imbang dengan pertahanan yang peringkatnya di 2 ya, bukan 3 terbaik ya. Dia kedua. Itu dia. Maksud saya kalau dia mau menciptakan sejarah ya ini waktunya sejarah dengan mengalahkan juara bertahan gitu. Bahkan bisa bermain imbang kemarin ya sama Spanyol ya? Spanyol, Uruguay. Nah itu kan menarik juga nih. Oke, coba sekarang kalau ke Bang Petra dulu. Di Bang Petra nih kalau melihat dua bagian ini di berikutnya, menurut Bang Petra ini sisi mana nih yang lebih berat? Yang kiri atau yang kanan nih? Kayak menurut gue yang ya kalau sebenarnya kalau udah di Piala Dunia sebenarnya nggak ada yang mana yang kuat ya. Semuanya pasti kuat, apalagi udah babak 32 besar ya. Kayak Cape Verde aja yang kita nggak sangka tim baru, ternyata dia bisa menahan Uruguay dan bahkan memulangkan Uruguay. Makanya kalau dibilang Argentina itu pesanan FIFA nggak juga gitu loh, karena salah sendiri kenapa di grup itu lo nggak juara gitu loh, lo nggak main bagus gitu loh, malah jadi runner up. Seharusnya kan lo emang ada yang bilang pesanan FIFA? Oh ada. Itu kan kalau di tweet dan sebagainya kan bilang Argentina ini udah disetting, tapi bukan disetting, lu sendiri. 4 tahun yang lalu kan disetting. 4 tahun lalu kalau kita lihat justru baganya malah lebih gampang Portugal ya. 4 tahun lalu Portugal malah kalahnya sama Maroko ya, walaupun Maroko saat itu kuda hitam, mungkin dan sebagainya. Makanya di Piala Dunia ini sudah nggak ada bagan yang kanan atau kiri yang lebih berat, semuanya sama-sama berat ya. Oke, nah kalau harus memilih satu negara ini yang mendapatkan jalur paling berat tanpa melihat siapa favorit juaranya, menurut Bang Petra siapa? Ya kalau kita sepakat memang Argentina dari segi bagan paling susah lawannya Kolombia ya, dan mereka hampir sering mengatasi Kolombia ya di zona CONMEBOL ya. Yang gue rasa di bagan ini memang Argentina sih. Dan Inggris pun juga sebenarnya bagannya juga nggak terlalu susah sampai sebelum dia nanti ketemu Brazil ya. Kalau Brazil lolos ya. Benar. Kalau Brazil lolos ya, dan Kongo juga kemarin kan main all out juga kan. Kongo. Inggris belum tentu bisa. Inggris belum tentu bisa sih menang. Iya kan. Kongo, karena makanya diferensi banget itu Kongo. Makanya ini benar-benar susah ditebak sih menurut gua. Tim-tim kuda hitam kayak Kongo, Cape Verde dan sebagainya ini benar-benar kuat gitu. Dan dia menunjukkan bisa menahan imbang tim-tim langganan Piala Dunia ya. Nah kalau tadi versi Bang Petra, kalau versi Bung Entoy sendiri, negara mana nih yang menurut Bung Entoy ini yang paling nyaman untuk memulai di fase 32 besar ini? Kalau dari Asian Group ya, kalau yang nyaman banget sih memang Argentina. Tapi kalau dari segi mental, saya ngeliatnya Prancis sih bakal masuk final ya. Prancis ya. Karena dengan kualitas pemainnya, dan kalau Argentina ini di fase grup belum teruji ya, dia belum ketemu tim yang benar di fase grup benar-benar yang bisa menyulitkan dia gitu. Walaupun memang secara kualitas dan permainan Argentina enak dilihat ya. Dan ditambah Messi dengan sihir sepak bolanya. Terakhir tendangan bebasnya ya. Iya lagi. Itu keindahan, salah satu keindahan. Makanya gue bersyukur bisa menikmati Messi dan Ronaldo itu di usia gue yang tidak muda lagi. Tapi kalau dari kualitas ya itu Prancis dia. Prancis tuh yang dari fase grup juga sudah menunjukkan kalau dia calon kuat juara. Besok ketemunya
Prancis nih ketemu ya. Swedia itu tim yang susah ditebak juga ya, angin-anginan lah. Ini menarik nih kalau misalnya nanti Jerman sama Paraguay Jerman menang dan Prancis menang, berarti Jerman dan Prancis akan ketemu lebih dulu ya. Kalau kita lihat dari di atas kertas ya, Jerman bisa mengatasi Paraguay itu di atas kertas. Prancis bisa mengatasi Swedia. Ya kan, Afrika Kanada ini 50-50 lah. Belanda Maroko udah menang ya tadi. Oh, udah menang ya? Udah menang. Kalau Kanada Belanda dengan Maroko ini juga peluangnya 60-40 ya. Ini sama-sama kuat juga ya. Portugal, Kroasia. Kadang-kadang Kroasia itu bisa menjadi tim yang menjulitkan di saat babak-babak playoff. Betul. Jadi peluangnya Portugal dan Kroasia itu 50-50. Spanyol ini di atas kertas sangat dipastikan Spanyol. Amerika dan Bosnia ya saya megangnya Amerika ya. Belgia, Senegal ini yang masih Belgia tuh kesulitan banget nih, nggak tahu di fase grup itu. Dia lawannya nanti Senegal ya. Senegal atau Ghana? Oh Ghana, sorry. Senegal itu jadi bisa menjadi kanan. tim kuda hitam. Betul. Jadi kalau menurut saya, kalau melihat dari di atas kertas ini di fase apa di bagian kiri itu Prancis sih ya yang paling menonjol ya, paling konsisten. Kalau di bagian kanan ya Argentina sih kalau Argentina. Nah, kalau menurut kalian nih hasil undian dari bracket ini akan mempengaruhi nggak untuk peluang juara sebelum pertandingan dimulai? Ya, Bang Petra. Pastinya akan sangat mempengaruhi ya, karena ketemu dengan lawan siapa, mental pasti berpengaruh. Dan ini sebenarnya dengan bagian kiri lawannya kuat-kuat dibandingkan bagian kanan. Negara yang di bagian kiri ini mentalnya lebih terbentuk karena dia nggak boleh lengah sama sekali. Betul. Kayak Portugal, dia ketika dia nanti menang lawan Kroasia dia harus lawan Spanyol. Ketika lawan Spanyol menang dia harus lawan Belgia. Jadi satu persatu dia harus siap nih mentalnya gitu loh. Karena tidak ada tim yang benar-benar lemah di babak 32 ini menurut saya. Dan jujur sih gue sebelum Piala Dunia itu emang berharap banget finalnya itu Portugal Argentina karena ini benar-benar Piala Dunia terakhir buat kedua icon ini. Jadi sangat berharap, dan Ronaldo bisa menutup dengan angkat Piala Dunia itu, nggak akan ada debat lagi sih kalau menurut gue. Iya, itu jadi kan angannya para pecinta Ronaldo seperti itu. Tapi gue setuju sih kalau emang Piala Dunia finalnya itu pasti dipastikan hampir setengah penduduk dunia itu libur gitu. Antusias banget pasti. Antusias banget kalau hampir Ronaldo karena pecah banget ini bertemu di final gitu. Meskipun jujur ya, gue di sini sebagai salah satu fans Ronaldo juga gitu. Tapi entah kenapa menurut gue untuk peluang sampai ke final tuh agak susah ya. Iya emang. Portugal ya. Melihat kemarin di fase grup seperti itu. Karena Portugal itu memang biasanya nih tim-tim yang masuk final itu ya tim-tim yang standar aja mainnya. Oh, biasa gitu ya? Biasa gitu ya? Biasanya kalau model Portugal ini kayak Italia 2006 biasa aja, tapi tiba-tiba juara. Jadi bisa sampai ke final. Kalau yang pada pas zamannya Argentina juara itu kan ketemu Prancis ya. Itu dua tim itu emang bener-bener gila sih, bener-bener gila. Jangan sampai pulang lagi nih Prancis Argentina. Nggak tahu lah. Itu sih lebih besar kemungkinan sih kayaknya yang Prancis Argentina. Bisa jadi. Karena Portugal emang angin-anginan ya mainnya. Iya, makanya. Nggak hanya Ronaldo doang, semua pemainnya ya. Kemarin Kolombia ya bisa dilihat lah. Iya, bisa dilihat lah. Itu bahkan beberapa kali kipernya Diego kan, itu kan. Iya, kipernya. Diego Costa. Membantu sekali kalau perannya itu nggak jatuh bangun ya mungkin udah kalah. Sampai ada gol Kolombia yang offset ujung kaki. Ujung kaki offset. Oke, nah ini kalau kita masih melihat bagian secara objektif, menurut kalian ini Argentina emang mendapatkan jalur yang paling lebih mudah nggak sih dibanding kandidat juara lainnya? Tadi kan Bung Petra sempat bilang semuanya ini berat, tapi menurut Bung Petra gimana? Ya kalau mudah, gua akuin memang mudah berarti ya. Tapi balik lagi, dengan mudahnya ini jangan sampai Argentina terlena dengan lawan-lawannya. Kalau sampai Argentina bakal tersingkir dengan Cape Verde, itu pasti kan akan jadi pukulan berat buat Messi dan kawan-kawannya. Apalagi mungkin mau gantung sepatu dan kalahkan dengan Cape Verde itu beban juga secara psikis dan moral ya. Iya, Spanyol aja sendiri hujatannya segitu banyak, apalagi Argentina nih yang sampai tersingkir dengan Cape Verde. Walaupun kecil juga sih kemungkinannya Cape Verde untuk menang. Tapi balik lagi sepak bola ya. Bung Teng ngeliatnya gimana? Ya kalau saya sih ngeliatnya kalau di atas kertas aja ya itu emang mudah. Tapi kalau udah masuk babak knock-off gini biasanya ya
tim-tim itu akan totalitas gitu. Jadi ibaratnya mau kalah 1-0, 10-0, ya ini partai final. Jadi semua partai itu dianggap final. Jadi kemungkinan nggak ada tim yang diunggulkan atau apa, semuanya benar-benar total. Oke. Nah, kalau misalkan nih posisi Argentina sama Portugal misalkan ditukar, nih kita walaupun memang sudah pasti begitu ya bagannya, tapi kalau misalkan berbicara ditukar di posisi Argentina di bagian kiri dan Portugal di bagian kanan, artinya kan bisa lebih mudah. Nah, menurut kalian gimana? Ini kan sama aja kayak di tahun 2022 dulu ya. Iya, Portugal mendapatkan bagan yang lebih mudah gitu. Nah, menurut kalian gimana? Apakah bisa pendapat kalian? Kalau menurut gua maupun ditukar balik lagi kesiapan timnya gitu. Belum tentu juga Portugal ditukar dengan bagian Argentina dia akan bisa menang lawan Cape Verde dan sebagainya ya. Tapi ya balik lagi kesiapan dari negara tersebut, mental dari pemain itu seperti apa gitu loh. Toh 2022 Portugal udah dikasih lawan yang lebih mudah, tidak bisa juga mengatasinya, hanya bisa menang lawan Swiss, tapi ketika lawan Maroko kalah kan. Balik lagi makanya. Balik lagi. Oke. Nah, kalau melihat calon lawan Argentina nih, sekarang gue ke Bung Toy deh. Di fase gugur menurut Bung Toy, ada nggak sih satu tim besar yang mungkin benar-benar bisa menghentikan langkah Argentina menuju final? Jika di fase gugur ini kan udah menjadi kegagalan besar untuk Argentina. Gimana? Ya kalau ada nggak tim yang dari bagannya dia ya, bagan kecilnya dia ya, itu kemungkinan Kolombia ya. Kolombia ini. Benar ya, itu yang sepadan ya. Dan kalau misalnya bagannya dia yang besar, itu antara Brazil atau Inggris. Tapi saya lebih senangnya Inggris sih, karena Brazil juga angin-anginan. Brazil juga ini belum tentu menang lawan Jepang, walaupun saya berharapnya Brazil itu bisa buat jadi lawan yang berat di Argentina ya. Tapi kan dia juga harus melawan Inggris. Tapi kalau misalnya Inggris ketemunya Argentina itu lebih seru lagi ya. Perseteruan ini lagi terulang Diego Simeone David Beckham. Karena kalau tim Amerika Latin ketemu tim Amerika Latin yang ada mainnya akan keras. Benar-benar. Tapi dengan Argentina ketemu Inggris nggak bisa lagi tuh terulang ke tangan Tuhan Maradona. Iya, karena ada VAR ya. Ada VAR. Kalau dulu bisa kan tuh Maradona. Tuhan. Nah kalau Bang Petra, untuk tim yang lawan yang besar untuk bisa menghentikan Argentina siapa? Menurut kalau untuk bagian dia sampai Inggris kata Kolombia sih kayaknya bisa diatasi, tapi menurut saya karena saya menjagokan sebenarnya Messi, tapi negara saya Inggris, saya berharap Inggris bisa memberikan perlawanan ya. Tapi Inggris juga? Iya, Argentina gitu loh. Karena Brasil saya lihat walaupun pelatihnya bagus ya Ancelotti, tapi standar bermainnya masih terbantu oleh Cunha doang ya, sebagian masih kurang bagus ya. Sih. Dan agak khawatir juga nih ketemu Jepang gitu, karena kan di friendly match kalah ya Brasil lawan Jepang ya. Ya itu yang sangat dikhawatirkan. Belum lama ini kan? Belum lama ini lagi. Artinya Kolombia bisa diatasi, namun Inggris ya lagi-lagi Inggris yang kira-kira bisa menghentikan langkah Argentina. Argentina menurut saya. Oke, nah ini kalau masih melihat bagan ini nih ya, menurut kalian peluang Argentina dan Portugal bertemu di final ini kan terbuka juga ya, kalau keduanya sama-sama lolos nanti di ke-32 besar ini. Ya kan? Nah, pertanyaannya apakah menurut kalian ini benar-benar final yang diinginkan? Tentunya para pecinta sepak bola, kalau misalnya nanti Argentina bertemu dengan Portugal atau gimana? Tapi kayak agak sulit sih Portugal sampai ke final. Gimana? Ya, saya bilang ya harapan saya aja pribadi pengennya seperti itu, karena kan untuk Messi dan Ronaldo ini kan Piala Dunia terakhir ya, kemungkinan ya mungkin Messi masih bisa, tapi nggak tahu lah ke depannya. Tapi kalau Ronaldo mungkin udah cukup ya. Udah cukup ya. Dan dari bagannya pun peluangnya itu ada, gitu. Walaupun memang agak berat, tapi di saat misal benar-benar kejadian itu luar biasa. Dan kalaupun sampai kejadian, mungkin Portugal yang akan menjadi juara, karena dia sudah teruji dengan lawan-lawannya. Oke, karena sudah sampai ke final ya. Dan yang kedua, sebelah kiri pun udah terlewati. Dan yang kedua ya itu sepak bola zaman sekarang itu belum tentu yang tampil maksimal itu dia yang juara. Bahkan yang pertandingannya tampilnya angan-anganan gitu, dia bisa jadi juara. Menurut gue seperti itu. Ya kalau gue sih berharap memang kalau di setting juga nggak apa-apa lah. Misalnya kalau Portugal bertemu dengan Argentina, karena Messi dan Ronaldo ini kan last dance ya. Tapi balik lagi, walaupun Portugal di bagian yang berat, memang agak susah dia buat ke final. Ketika di final dia ketemu dengan Messi yang lagi gar-garnya, ya pasti akan tercipta suatu keajaiban lagi. Itu Ronaldo nangis di final nanti kan. Ronaldo mau kalah, menang marah.
Cuman ngangkat dahi doang jadi berita. Berita kan, ujung-ujungnya kan Ronaldo gagal di final, balik lagi dia ke podcast kan. Piala Dunia itu tidak penting bagi saya kan, dia itu kan. Saya akan kembali ke Portugal sebagai bisa. Iya. Tapi gue sebagai pecinta bola dan setuju dengan Bung Untai, gue harap sih bisa ya ketemu benar-benar agak panas ini ya. Nah, ini yang menarik. Keduanya ini selalu menjadi perdebatan sosial di media sosial, siapa GOAT sebenarnya. Tapi kan kedua sama-sama hebat ya antara Messi dan juga Ronaldo. Nah, sekarang pertanyaan gue yang terakhir ya, sebelum menutup podcast kali ini, menurut kalian jika salah satunya dari Ronaldo dan Messi akan mengangkat trofi untuk di Piala Dunia 2026 kali ini, apakah perdebatan di media sosial ini akan selesai gitu, akan berhenti? Misalkan kalau Ronaldo yang mengangkat piala, gimana? Kalau Ronaldo masih adakah perdebatan itu? Pasti masih akan ada perdebatan, apalagi kalau Ronaldo yang mengangkat piala ya, itu nggak bakal berhenti itu perdebatannya. Tapi siapapun yang angkat piala nanti, mereka berdua memang GOAT di sepak bola ini, nggak ada yang bisa menggantikan mereka. Walaupun Messi emang bakatnya lebih baik dibanding Ronaldo ya, Ronaldo kan tercipta kan, diciptakan maksudnya ya. Balik lagi, saya rasa perdebatan itu akan terus ada. Kalau Ronaldo yang juara, tapi kalau Ronaldo nggak juara, selesai sih perdebatannya. Itu sampai Messi 2 kali ya. Messi 2 kali akan tetap berdebat, Ronaldo yang angkat juga akan tetap berdebat. Kalau Mungkai? Kalau gue cuma ngeliat dari dua sisi aja sih ya. Kalau keindahan sepak bola ada di Messi, tapi kalau kedisiplinan hidup, ya itu ada di Ronaldo. Salah satunya adalah dia tidak mengotori tubuhnya dengan tato, tapi Messi memiliki tato ya. Walaupun ini secara kesukaan ya, tapi kalau itu yang tadi gue bilang, keindahan sepak bola ada di Messi, kedisiplinan hidup ada di Ronaldo. Itu aja sih yang gue lihat. Oke, jadi walaupun begitu perdebatan masih akan tetap ada. Masih akan tetap sampai kapanpun. Sampai dia mungkin udah kakek, dia akan ada terus itu. Sampai ke anak-anak. Bener, karena memang belum ada lagi nih pemain yang bisa sampai level mereka ya. Oke, berarti perdebatan akan tetap ada ya nantinya ya. Oke, masih ada tambahan lagi mengenai bagian ini nantinya? Ya paling gua rasa ya kita lihat nanti Piala Dunia seperti apa ya. Gua harap sih finalnya Portugal dan Argentina, biar perdebatan itu selesai gitu. Betul. Ini aja yang lebih jago. Serah menurut kalian siapa. Yang penting Ronaldo udah semuanya ada, kecuali tinggal World Cup doang aja nih yang belum ya kan. Ya memang perdebatan dari sekarang aja udah ada ya antara Argentina juga Portugal, meskipun beda bagan kan Argentina lebih diuntungkan, itu aja sudah menjadi perdebatan di media sosial gitu kan. Tapi ya kita balik lagi nama sepak bola, mau bagannya sekuat apa, mau mungkin tidak berat juga di posisi sebelah kanan, tapi kan itu masih akan terjadi apapun di lapangan ya, bisa aja kan. Di sepak bola nggak ada yang pasti ya. Betul, nggak ada yang pasti. Nah nanti kita nantikan aja nanti gimana pertandingan yang akan berlangsung di 32 besar, kita lihat nanti. Dan tunggu juga kita akan selalu live reaction ya. Betul. Big match ya. Tentunya VAR Media akan live reaction. Yang pasti dari sepak bola adalah VAR. VAR itu penting, apalagi VAR Media. VAR Media itu penting. Betul. Nah, menurut VAR People, gimana pendapat kalian? Apakah memang bagan di sebelah kanan atau bracket sebelah kanan ini yang ada Argentina di sana, Inggris di sana, Brazil dan juga Jepang itu lebih diuntungkan dibanding bracket sebelah kiri yang tentunya ada tim-tim raksasa Eropa yang pernah juga menang di Piala Dunia. Menurut kalian gimana pendapat kalian? Apakah udah sesuai atau memang ada ketidakadilan di sini? Tulis komentar kalian ya. Oke. Siapa yang kalian jagoin, Messi atau Ronaldo juga boleh tulis. Ronaldo. Oke, kalau gitu kita akhirin aja podcast kita kali ini. Iya. Kalau gitu gue Dian, gue Vetra, Bung Toy. kita bertiga pamit undur diri tentunya. Terima kasih VAR Media. Replay the moment.